sesuai dengan harapan Mr. Prabowo as our next president. Uh, saya sebagai warga negara yang ya lumayan baik, gitu ya. Menurut klaim saya itu tidak akan mencaci maki, tidak akan mengkritik yang tidak substansial, yang kalau dalam bahasa Latin kemarin saya sebut itu ad hominem, artinya menyerang seseorang, mengkritik seseorang, tetapi tidak didasarkan pada substansi berpikir, tetapi lebih kepada atribut yang melekat secara pribadi, yang itu bisa menjadi bahan olok-olok. Itu jelas tidak baik. Nah, saya pada obrolan saya 1 tahun yang lalu itu saya sempat berimajinasi tentang seandainya saya sebagai seorang presiden, dan ini saya anggap sebagai masukan kepada Mr. Prabowo yang dalam hitungan hari nanti akan menjalankan tugas sebagai seorang kepala negara. Nah, apa yang saya imajinasikan 1 tahun yang lalu tentang seandainya saya seorang presiden, maka saya akan membuat satu tulisan di ruang rapat kabinet, di mana nanti seluruh jajaran kabinet itu akan dengan jelas membaca apa yang saya tulis di dinding itu, yaitu pasal 27 dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana itu menjadi landasan kerja bagi kabinet 5 tahun mendatang. Ya, itu imajinasi saya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang lumayan baik buat Mr. Prabowo, bahwa nanti Mr. Prabowo ketika menjalankan roda pemerintahan itu selalu ingat dengan 2 pasal itu, ya. Bukan berarti mengabaikan pasal yang lain, tetapi itu sebagai satu kerangka berpikir untuk memasuki bahwa apa yang menjadi tugas seorang presiden adalah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ saya tulis di dinding, misalnya ini ibaratnya ini adalah ruangan rapat kabinet, itu akan saya tulis pasal 27 dan pasal 33. Pasal 27 mengenai hak warga untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, itu jelas sesuai dengan apa yang sangat dicita-citakan oleh Mr. Prabowo, yang beberapa waktu yang lalu pernah mengucapkan bahwa saya ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin, begitu kira-kira tekad Mr. Prabowo, dan itu tekad yang sangat mulia. Nah, itu obrolan saya 1 tahun yang lalu. 9 bulan yang lalu saya mengulangi lagi, seandainya saya sebagai seorang presiden kemudian memimpin rapat kabinet, itu di ruangan itu, selain tadi ada tulisan yang itu menjadi frame berpikir saya sebagai presiden maupun jajaran kabinet yang saya pimpin, itu basisnya adalah pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian meskipun terkesan agak mistis, tapi sebetulnya bukan. Ini sekedar membuat rasa kita nyambung kepada para pendiri bangsa. Tidak ada jeleknya kalau Mr. Prabowo di ruangan rapat kabinet itu disediakan 2 kursi kosong, yang imajinasikan bahwa yang duduk di situ adalah Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga langkah Anda sebagai seorang presiden setiap mengambil kebijakan, kemudian melihat Indonesia ke depan, itu connect dengan
para pendiri bangsa. Saya kira ini juga eh, eh, saya duga Mr. Prabowo juga setuju dengan cara pandang saya ya. Karena secara imajinatif saya mengklaim sebagai penyambung lidah para pendiri bangsa, maka apa yang ada dalam pikiran saya itu saya sampaikan kepada Mr. Prabowo. Sehingga harapan saya sebagai salah satu rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini itu berharap Mr. Prabowo itu ya sambung dengan apa yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa, yaitu melalui Undang-Undang Dasar 1945. Salam konstitusi.